Ya, kembali lagi bersama saya Abdul. Di channel ini saya akan membahas tentang makna sebuah lagu yang ditulis oleh para musisi dan band-band ternama Indonesia. Check it out. Ya, mungkin kalian pernah dengar lagu yang satu ini. Ya, benar banget, lagu yang sangat populer di kalangan para pemuda-pemudi Indonesia, terutama para remaja-remaja Indonesia, yaitu lagu yang berjudul Takut yang dipopulerkan oleh Kita. Lagu ini menceritakan tentang seorang remaja yang masuk pada fase dewasa, kemudian dihantui dengan berbagai rasa takut, sehingga kehilangan rasa percaya diri untuk menjalani kehidupan. Sebuah ketakutan yang membuat diri semakin terpuruk di setiap harinya. Walau mungkin nanti akan baik-baik saja karena terbiasa, memang butuh waktu untuk sebuah kebiasaan baru. Mungkin bisa dibilang mengalami fase quarter life crisis ya teman-teman ya. Quarter life crisis itu setiap orang pasti akan mengalaminya. Suatu hal yang membuat seseorang menjadi ketakutan, kebingungan, kehampaan, kegalauan, dan lain sebagainya. Dan kita itu merasa bingung. Saat kita berada di titik ini, di titik quarter life crisis ini, kita akan merasa bingung, kita harus kemana, kita harus menempuh jalan yang seperti apa, kita harus memulai dari mana kehidupan kedepannya gitu. Karena apa yang mereka terjadi mengalami masa-masa transisi ya teman-teman ya. Setiap orang pasti mengalami masa-masa transisi. Buat teman-teman yang sedang mengalami masa transisi ini atau masa perubahan yang bisa dibilang masa quarter life crisis ini, boleh kalian tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Lalu seperti apakah sih makna sebenarnya di balik lagu Takut dari miliknya Kita ini? Mari kita bahas setelah yang satu ini. Jadi lagu pertama kita sudah diperlihatkan kata-kata yang mungkin agak sedikit kegalauan ya. Sudah di kepala dua, harus dimulai dari mana? Ambisiku bergejolak, antusias tak karuan. Banyak mimpi-mimpi yang akan kukejar. Pada bagian ini menceritakan tentang manusia yang baru saja lulus dari usia remaja atau sedang menjalani awal masa remaja. Pemikiran remaja terkadang masih kekanak-kanakan, terkadang masih terbawa seperti pemalas, tidak mau berpikir kritis. Bukan tidak mau sih, sebenarnya belum bisa berpikir kritis atau rasional. Masih bingung untuk memulai sebagai orang dewasa. Ya seperti inilah masa-masa quarter life crisis. Dia masih bingung, dia masih takut, dia masih ragu, masih galau gitu kan. Kalau saya mengambil tindakan yang seperti ini, kira-kira orang lain gimana ya, kira-kira aku bakal seperti apa ya. Nah itulah masa-masa quarter life crisis. Dan mungkin si penulis ini mencerminkan orang yang sedang mengalami fase quarter life crisis ini. Next bait berikutnya, lika-liku perjalanan ku terjebak sendirian. Tumbuh dari kebaikan, bangkit dari kesalahan, berusaha pedamkan kenyataan. Pada akhirnya seorang akan sadar bahwa dia bertanggung jawab penuh atas dirinya sendiri. Tidak melulu bergantung pada orang lain. Seseorang yang beranjak dewasa pasti akan menyadari ini. Apalagi ketika ia sudah berpisah dan tak lagi serumah dengan keluarganya. Buat para anak perantau yang sangat sadar mengenai situasi ini, di mana yang biasanya bercengkrama, bersenda gurau, dan tertawa bergembira bersama keluarganya, berubah begitu saja menjadi sendirian tanpa kebiasaan-kebiasaan lama. Terkadang kedewasaan seseorang tumbuh ketika merasa sendirian. Lalu muncul penyesalan-penyesalan dan perbaikan-perbaikan.
Dan setiap orang pasti mengalami masa-masa yang seperti ini. Dan mereka akan menyadari bahwa saat kesendirian itulah kenyataan yang sebenarnya. Atau pada saat dia jauh dari orang-orang yang menyayanginya. Kira-kira seperti itulah. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari lagu yang satu ini ya. Dan ini benar-benar sangat menggambarkan kenyataan akan kehidupan para remaja-remaja. Next berikutnya, pertengahan 25. Selanjutnya bagaimana? Banyak mimpi yang terkubur, mengorbankan waktu tidur. Ku tak tahu apalagi yang akan ku kejar. Pada usia seperti ini adalah masa di mana pilihan hidup terasa sangatlah berat. Masalah umum yang terjadi adalah ketika dihadapkan dengan dua pilihan, yakni memilih untuk mengejar karir atau berkeluarga. Ini benar banget, ini real banget ya. Ini benar-benar real. Maksudnya itu kata-katanya real, sangat mewakili pemuda-pemuda Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia ya, para remaja-remaja Indonesia. Bukan Indonesia saja sih, mungkin seluruh dunia ya. Karena hampir semua orang ketika beranjak umur 25, mereka itu benar-benar di posisi yang serba salah. Dia bingung memilih antara berkarir atau berkeluarga, atau yang biasa orang bilang adalah menikah ya teman-teman ya. Pasti pernah teman-teman merasakan yang seperti ini. Atau mungkin teman-teman sedang merasakan ini, boleh di-share di kolom komentar. Apalagi pas saat lebaran, pasti setiap kita mudik ditanya kapan nikah gitu kan. Dan itu sangat memberatkan pikiran kita ya teman-teman ya. Jujur saya juga mengalami seperti itu sampai sekarang. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak di antara kita yang memang lebih memilih berkarir atau lebih memilih pekerjaan kita dan mengesampingkan pendapat-pendapat orang lain atau omongan-omongan orang lain. Ya, apapun itu yang terjadi di dalam kehidupan kalian, yang jelas kalian harus tetap menjadi diri kalian sendiri. Entah itu kalian memilih berkarir atau berkeluarga, itu ada di tangan kalian sendiri. Karena sepenuhnya kita sendiri yang menentukan. Jadi apapun itu yang kalian pilih atau yang kalian tentukan, yang jelas itulah yang terbaik buat kalian. Jadi tetap ikuti kata hati kalian dan tetap menjadi diri kalian sendiri. Next berikutnya, takut tambah dewasa, takut akan kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak sekuat yang kukira. Di sini sang penulis benar-benar menyampaikan bahwa dia benar-benar berada di ambang-ambang kegalauan atau berada di ambang ketakutan yang sangat-sangat membuat pikirannya itu bisa dikatakan kacau ya, karena ketakutan ini benar-benar menghantui di dalam pikirannya. Dan saat dihadapkan dengan kenyataan bahwa menjadi dewasa itu tidaklah mudah, sebagian orang pasti lebih memilih untuk tidak menjadi dewasa dan terus menjadi anak-anak. Karena dunia anak-anak cenderung lebih menyenangkan, yang penuh dengan tawa, manja, dan segala kenyamanannya. Jika dibandingkan dengan dunia kedewasaan yang apa-apanya penuh dengan tanggung jawab, dia lebih memilih menjadi anak-anak yang mungkin bisa dikatakan tidak memiliki beban. Tapi tidak bisa dipungkiri karena masa remaja menjadi dewasa itu adalah masa-masa transisi, jadi sangat wajar jika seseorang mengalami hal yang semacam itu atau hal yang biasa kita sebut quarter life crisis. Namun itulah kenyataannya. Manusia pasti akan berkembang menjadi dewasa. Maka dari itu penyesuaian terhadap segala hal yang wajib untuk dilakukan demi kebaikan hidup itu sangatlah penting ya teman-teman ya. Tapi dari masa-masa ini, seiring berjalannya waktu kita akan belajar bahwa segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita itu semuanya itu memiliki tanggung jawab. Dan pada akhirnya kalian akan berada di titik yang bahkan kalian tidak menyangka. Kalian akan berada di titik yang seperti ini.
Next berikutnya, aku tetap bernafas meski sering tercekat. Aku tetap bernafas meski aku tak merasa bebas. Ini sang penulis menceritakan bagaimanapun keadaannya, jika masih hidup ya sebaiknya harus tetap berjuang. Belajar dan terus belajar untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan mencermati, memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan-kesalahan, introspeksi diri, dan berani mengambil keputusan yang tentunya sudah dipikirkan secara matang-matang. Dan itulah keadaan seseorang ketika sudah beranjak dewasa. Walau sebenarnya banyak tekanan di mana-mana dan memunculkan rasa ketidakbebasan, tapi itulah hidup. Penuh dengan tanda tanya, misterius, dan ketidakstabilan. Seakan-akan semuanya tampak bertolak belakangan dengan apa yang kita pikirkan atau apa yang kita harapkan. Yang dulu semuanya terasa baik-baik saja tanpa adanya masalah yang berarti. Jadi pada intinya kehidupan ini harus tetap kalian perjuangkan apapun yang terjadi, itulah hidup. Semuanya penuh dengan tanggung jawab. Semua orang punya tanggung jawabnya masing-masing. Fokuslah pada diri kalian sendiri. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi kehidupan kalian. Jangan biarkan perkataan orang lain mempengaruhi pikiran kalian. Jangan biarkan orang lain mengambil kehidupan kalian. Karena sesungguhnya kehidupan kita sendiri, kitalah pemiliknya. Next berikutnya, maaf jika belum seturut yang dipinta. Maaf jika seperti tak tahu arah. Terkadang muncul pertanyaan dari orang-orang terdekat, seperti keluarga, teman, sahabat, maupun pasangan yang selalu mengharapkan kita menjadi sesuatu dengan pemikiran masing-masing yang berbeda. Jika tidak bisa memenuhi ekspektasi mereka, yang bisa kita lakukan hanyalah meminta maaf dan terus berusaha. Dan terkadang orang lain tidak mengerti tentang perjuangan apa saja yang sudah kita hadapi atau yang sudah kita lalui. Karena mereka hanya fokus kepada hasil akhir, bukan pada tahap perjuangannya atau pada proses mencapai keberhasilan tersebut. Memang seperti itulah hidup. Next berikutnya ini kembali ke ref. Aku sudah dewasa, aku sudah kecewa. Memang tak seindah yang kukira. Aku sudah dewasa, aku sudah kecewa. Memang tak sekuat yang kukira. Pada bagian ref ini sang penulis menegaskan dari bagian ref yang sebelumnya, yakni tentang pengakuan bahwa dia sudah dewasa, mau takut mau tidak, mau terima ataupun tidak, kalau sudah berusia dewasa, kalau sudah beranjak dewasa, dia akan tetap berjuang dan mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan yang dia ambil. Ya, gimana menurut pendapat kalian tentang lagu Takut yang dipopulerkan oleh It Kitab ini? Sekiranya kalian ada pengalaman yang sama seperti lagu ini, atau kalian berada di posisi yang seperti di lagu ini, posisi yang berada di posisi quarter life crisis, boleh kalian share pengalaman yang terjadi di hidup kalian, atau mungkin sesuatu yang sedang kalian rasakan. Kalian boleh share, ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Ya, jika sekiranya kalian ingin request lagu apa lagi yang akan kita bahas, boleh kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.